Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membahas tentang tafsir juz amma, yang mana kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan tafsir surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kembali akan mengulang pelajaran yang telah lalu, ya, yang mana kita sudah memulai muqaddimah kita berkaitan tentang surah An-Nasr ini, yang mana kita sebutkan bahwasanya surah An-Nasr itu merupakan salah satu dari surah yang pendek atau terpendek di dalam Al-Quran. Dan kita sudah ceritakan berkaitan tentang terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita juga sudah jelaskan bahwasanya surah An-Nasr ini memiliki beberapa nama. Ya, kemarin berapa nama yang kita sebutkan? Ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah surah Idza Jaa Nasrullah. Kenapa surah ini dinamakan dengan Idza Jaa Nasrullah? Karena itu adalah bunyi dari ayat yang pertama dari surah ini. Kemudian juga surah ini disebut dengan surah An-Nasr, dan inilah nama yang paling banyak disebutkan di dalam mushaf-mushaf, ya. Jadi kalau kita dapati mushaf-mushaf yang ada, kebanyakannya ya memberikan nama surah ini dengan surah An-Nasr. Apa artinya An-Nasr? Pertolongan, ya.
Karena di dalam surah ini diceritakan tentang datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga pertolongan untuk kaum mukminin. Baik. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga apa? Surah Al-Fath, ya. Al-Fathu pakai ha di belakang. Apa artinya Al-Fathu? Pembukaan atau biasa diartikan kemenangan. Baik. Kenapa surah ini dinamakan Al-Fathu, pembukaan? Ya. Karena dalam surah ini diisyaratkan tentang kejadian penaklukan kota Mekah, ya. Makanya diistilahkan dengan Fathu Makkah. Baik, begitu juga di dalam surah ini disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Maka dengan penamaan Al-Fath berarti ini sama dengan penamaan surah yang lain, yaitu dengan surah Al-Fath juga. Ya, yaitu surah dalam Al-Qur'an nomor 48 yang bunyi ayat pertamanya adalah Inna fatahna laka fatham mubina. Baik. Dan yang keempat apa namanya? Surah At-Tawdi'. Apa artinya At-Tawdi'? Perpisahan. Ya, kenapa surah ini disebut dengan surah perpisahan? Ya, karena surah ini mengisyaratkan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh siapa? Nah, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam cerita yang masyhur yang mana Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Ibnu Abbas, ya, dalam rapatnya senior-senior para sahabat. Baik. Nah, kemudian ya, kemarin sampai situ Pak. Baik, berarti kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang muqaddimah, tentang keutamaan surah An-Nasr dan momen-momen pembacaan surah ini. Baik. Pertanyaan, apakah ada keutamaan khusus untuk surah An-Nasr? Ya, kalau surah Al-Fatihah ada keutamaannya. Surah Al-Ikhlas ada keutamaannya. Ya kan? Surah Al-Ikhlas diantaranya adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada fadilah khusus berkaitan tentang keutamaan surah An-Nasr? Maka menurut para ulama, ya, penjelasan para ulama menyatakan tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan surah An-Nasr. Ya, tidak ada dalil yang sahih. Ya, yang mana di situ bisa jadi ada dalil tapi tidak sahih. Dan benar, memang ada, ya, hadis yang menceritakan atau menyebutkan bahwasanya surah An-Nasr itu sama seperti 1/4 Al-Quran. Hanya saja hadisnya adalah hadis yang dhaif. Baik. Jadi tidak ada keutamaan khusus untuk surah An-Nasr. Kemudian apakah ada momen-momen tertentu kita dianjurkan membaca surah ini? Maka sama. Tidak ada dalil yang mengkhususkan kita membaca surah An-Nasr. Ya. Berbeda dengan surah-surah misalnya Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Ikhlas, itu bisa dibaca misalnya di pagi hari dan petang dan seterusnya. Tapi untuk surah An-Nasr tidak kita dapati dalil khusus terkait masalah tersebut. Baik. Ya, jadi kita cuma masuk pada dalil umum, yaitu pembahasan tentang surah An-Nasr itu masuk pada pembahasan dalil umum tentang keutamaan membaca
Al-Qur'an, tapi dalil khusus itu tidak ada. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, apakah surah An-Nasr itu Makkiyah atau Madaniyah? Kira-kira apa? Makkiyah atau Madaniyah? Ini ada khilaf ini ya. Di majelis kita ini ada khilaf, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Baik, kembali kita murajaah, apa yang dimaksud dengan Makkiyah, apa yang dimaksud dengan Madaniyah? Kalau Makkiyah adalah surah atau ayat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Tapi kalau Madaniyah berarti surah atau ayat yang turun ketika Nabi SAW setelah berhijrah. Baik, nah sekarang kembali kita tanyakan, apakah surah An-Nasr ini Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Ya, jadi tetap dikatakan Madaniyah ketika memang turunnya setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Ya, karena yang menjadi patokan itu waktu turunnya setelah hijrah atau sebelum hijrah. Ya, jadi para ulama sepakat ijma bahwasanya surah An-Nasr adalah Madaniyah. Baik. Dan kesepakatan ini atau ijma ini dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, begitu juga Ibnu Rajab dalam tafsir beliau, begitu juga Ibnu Ashur dalam tafsir beliau. Nah, di antara argumen atau yang menguatkan bahwasanya surah An-Nasr itu adalah Madaniyah, yaitu perkataan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ya, dia menyatakan qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepadaku, ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'ani nazalat jami'an. Tahukah engkau tentang akhir surah yang turun dari Al-Qur'an yang mana surah itu sempurna? Ya, jadi bukan ayat per ayat, enggak, tapi surah yang sempurna yang paling terakhir turun kepada Nabi itu apa? Maka kata ya Ubaidullah tadi, qultu na'am, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, aku tahu. Ya, surahnya adalah surah idza jaa nasrullahi wal fath. Apa kata Ibnu Abbas? Shadaqta. Ya, engkau benar. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya surah An-Nasr itu turun ya di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas Madaniyah. Baik, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kita cermati, kenapa beliau bertanya kepada Ubaidullah bin Abdullah ini terkait masalah ini? Apakah Ibnu Abbas itu tidak tahu ya tentang masalah ini? Ya, jawabannya pasti tahu Ibnu Abbas. Buktinya beliau mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Ya, tapi apa tujuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya hal ini kepada muridnya? Ya, jawabannya adalah beliau sedang memberikan pelajaran dengan metode apa? Tanya jawab. Dan metode tanya jawab itu diantara metode yang efektif dalam masalah belajar. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya, Nabi bertanya, ya para sahabat ada yang jawab terkadang, kadang tidak tahu mereka, maka mereka mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, dan ini yang dipraktikkan oleh Ibnu Abbas kepada murid beliau. Ya, jadi tidak mungkin kita katakan Ibnu Abbas itu tidak tahu. Ya, kita mengetahui bahwasanya beliau diberi gelar dengan Al-Bahr. Apa itu Al-Bahr? Lautan. Ya, maksudnya lautan apa? Lautan ilmu. Makanya kalau kita baca biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya disebutkan bahwasanya setiap hari itu sampai ada ratusan
orang datang ke rumahnya Ibnu Abbas. Untuk apa? Bertanya tentang masalah agama. Jadi disebutkan, ya, siapa nih yang hendak belajar tafsir? Siapa yang ingin bertanya tentang tafsir? Saya, misalnya, silahkan masuk. Sudah, tuntung tentang tafsir disuruh keluaran. Siapa pulang yang hendak bertakun tentang hadis? Saya, masuk. Jadi kayak begilir kayak itu. Ya, jadi seolah-olah seperti universitas sendiri ya Ibnu Abbas ya. Ada fakultas-fakultasnya, fakultas Al-Qur'annya ada, fakultas hadisnya ada, fakultas fikihnya ada. Ya. Yang itu hanya pada diri seorang, yaitu Ibnu Abbas. Maka beliau pantas untuk diberi gelar dengan Al-Bahr. Baik. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada muridnya, ternyata muridnya menjawab dengan benar. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu itu bukan monopoli para ustadz. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya semua ilmu itu ada pada para kiai. Semua ilmu itu ada pada ustadz, enggak. Bisa jadi terkadang murid itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh ustadznya. Makanya ada pepatah Arab yang menyatakan qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Apa artinya? Terkadang ada sesuatu yang di sungai yang tidak ada di laut. Ya kan? Coba apa yang ada di sungai tapi ada di laut? Papuyu ada di laut. Ya, kulacingan misalnya. Ya. Dan seterusnya, ya tidak ada di laut. Ini menunjukkan terkadang murid itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh ustadznya. Ya. Dan ini juga menunjukkan akan ketawaduan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi beliau memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjawab. Ya. Jadi bukan pengajar yang baik, ya, yang senantiasa dia yang ngomong tanpa memberikan kesempatan kepada muridnya untuk, ya, memberikan jawaban mereka. Baik. Nah, ini adalah metode yang bagus di dalam masalah mengajar. Baik. Kemudian berapakah jumlah ayat dalam surah An-Nasr? 3. Apa bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu yang pertama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat kedua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat ketiga. Apa lagi oleh? Tes kah? Baik. Nah, sekarang kita masuki ke inti pembahasan kita, yaitu tentang tafsir surah An-Nasr. Ya. Nah, seperti biasa, ya, ketika kita membahas tentang tafsir, maka kita akan bagi menjadi 2 pembahasan. Ada tafsir secara global dan ada tafsir secara rinci. Maka malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang tafsir secara global dulu untuk surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr itu surah yang berisikan janji dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Ya, apa janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu berupa pertolongan dan kemenangan. Ya. Sebagaimana janji Allah juga bahwasanya manusia itu akan masuk ke dalam agama Allah secara afwaja. Apa artinya afwaja? Berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu apa artinya? Bejurut. Ya, artinya banyak orang masuk ke dalam Islam.
Baik, nah di antara potret kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya adalah penaklukan kota Makkah. Ya, yang mana sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir ya secara semena-mena oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Yang mana akhirnya mengharuskan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kemenangan tersebut ya itu menandakan atau mengingatkan akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika itu merupakan pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahmid, dan memperbanyak beristighfar. Ya, makanya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, semenjak diturunkannya surah ini, Nabi pun setiap kali sholat ya beliau senantiasa membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli ketika beliau ruku maupun beliau sujud. Ya, coba Nabi SAW ya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahmid, memperbanyak beristighfar ketika beliau hampir menjelang ajal beliau. Maka kita lebih utama untuk melakukan hal tersebut. Ya, Nabi saja diperintahkan untuk itu. Ya, diperintahkan untuk beristighfar, maka kita lebih utama untuk mengamalkan hal tersebut. Ya, dan kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput. Baik. Maka dari hal ini, ya dari hal ini ada pelajaran yang penting. Dari tafsir global ini ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil, yaitu pertama, pertolongan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui proses atau kada? Melalui proses. Baik, prosesnya panjang atau kada? Panjang. Berapa lama Nabi SAW itu berdakwah? Ini yang belajar sirah keterlaluan nih, mun kada tahu. 23 tahun. Karena Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Ya, beliau wafat kapan? Ketika beliau berumur 63 tahun. Nah, kurang hal lagi. 63 kurang 40 berarti 23. Ya, yang mana ini terbagi menjadi dua fase. Ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Fase Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kalau Madinah 10 tahun. Ini jangan kada tahu lah. Baik. Maka ketika Nabi SAW ya diberikan pertolongan, diberikan kemenangan, ternyata melalui proses yang panjang. Jadi kemenangan dan pertolongan itu tidak serta-merta langsung datang di awal dakwah, tidak. Harus melalui berbagai macam proses, harus melalui berbagai macam ujian dan cobaan. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita. Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap perjuangan membela kebenaran itu pasti akan menghadapi tantangan. Ya, sebagaimana Nabi SAW ya menghadapi tantangan. Ya, Nabi SAW kalau kita baca ya sirah beliau, nah ini kembali kita memotivasi untuk membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk bisa kita ambil pelajaran. Nabi SAW itu cobaan beliau itu luar biasa. Ya,
disebutkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun." Sungguh aku telah mengalami kondisi yang sangat menakutkan karena memperjuangkan agama Allah. Wa ma yukhafu ahadan, ya, yang mana tidak ada seorang pun yang mengalami ketakutan seperti apa yang aku rasakan. Walaqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahad, dan aku telah diganggu, disakiti karena memperjuangkan agama Allah yang tidak pernah, ya, seseorang mendapatkan gangguan seperti yang aku dapatkan. Nah, kemudian beliau mencontohkan di antara perjuangan beliau, walaqad atat alayya salasuna min baini yaumin wa lailah, sungguh telah datang suatu ketika selama 30 hari 30 malam, berarti sebulan penuh. Wa mali wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabid, ya, sementara aku tidak memiliki, ya, aku dan Bilal, kata Nabi, tidak memiliki makanan yang bisa dimakan, illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal, kecuali makanan yang kadarnya bisa dikepit oleh ketiaknya Bilal. Maksudnya apa? Sangat sedikit, ya. Coba beras sekarang bisa dikepit 3 tiak, ada kawan, ya. Jadi makanan Nabi SAW pernah, ya, beliau mendapatkan makanan yang sangat sedikit, ya, sampai-sampai yang sedikit itu kalau dikepit oleh Bilal di ketiaknya bisa. Kira-kira apa yang bisa dikepit di ketiak tuh makanan? Ya, kurma sebiji kalau paling. Ya, gorengan kau lah dikepit di ketiak. Artinya ini menunjukkan bahwasanya terkadang beliau memiliki makanan yang sangat sedikit, ya. Makanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau berkata kepada keponakan beliau yang bernama Urwah. Urwah itu anaknya siapa? Siapa keponakannya Aisyah? Baik, Aisyah punya dingsanak namanya Asma. Nah, Asma punya suami namanya Az-Zubair. Nah, Asma dan Zubair punya anak bernama Urwah. Nah, Urwah ini keponakannya Aisyah. Ya, mereka juga punya anak yang lain namanya Abdullah. Ya, tapi yang kita sebutkan adalah Urwah. Jadi kata Aisyah kepada Urwah, "Ya ibna ukhti, wahai keponakanku, in kunna lananzuru ilal hilali summal hilali salasa ahillah." Sungguh kami pernah melihat hilal, kemudian melihat hilal, kemudian melihat hilal sampai 3 kali hilal, yaitu berarti 2 bulan. Ya. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Ya, dan di rumah-rumah Rasulullah tidak dinyalakan sama sekali api. Ya, artinya apa? Kada ada masak selama 2 bulan. Maka Urwah pun bertanya, "Ya kholah, wahai bibi, wahai cil," ya kan? "Fama kana yuqitukum?" Terus apa yang kalian makan? Maka kata Aisyah, "Al-aswadan." Ya, maksud aswadan adalah at-tamru wal ma. Tamar dengan air, kurma dengan air. Ya, namun disuruh makan, ya, sehari gin, kurma alwan banyu aja. Kanyang lah kira-kira tuh. Mun banyak lah kanyang. Kita tuh makan roti banyak lah. Mun kada makan nasi kada pisit parut itu. Masih aja terasa lapar. Baik. Nah, coba bayangkan 2 bulan berturut-turut yang dimakan cuma kurma air. Nah, jadi di sini perjuangan Nabi SAW, terkadang beliau ditimpa dengan kemiskinan. Ini berkaitan tentang kehidupan Nabi SAW. Belum lagi kalau kita berbicara tentang tantangan beliau SAW ketika berdakwah. Nabi SAW ketika beliau berdakwah, beliau mendapatkan gangguan yang berbagai macam dari orang-orang musyrik. Ya. Di antara gangguan yang beliau terima, beliau mendapatkan gangguan secara mental.
beliau diucapi dengan berbagai macam gelar yang buruk. Ya, beliau pernah diberi gelar dengan majnun. Apa itu? Orang gila. Beliau juga pernah dikatakan sebagai pendongeng. Beliau pernah dikatakan sebagai sahir. Apa itu sahir? Tukang sihir. Beliau juga pernah dikatakan sebagai kadzab. Apa itu kadzab? Pendusta. Ya. Dan anehnya beliau juga dikatakan sebagai orang yang mashur. Apa itu mashur? Tersihir. Jadi dikatakan penyihir. Terkadang juga dikatakan sebagai orang yang tersihir. Ya. Dan berbagai macam gelar-gelaran yang lain yang ditempelkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana beliau juga diganggu secara fisik beliau. Ya, kita sering menyebutkan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi semenjak meninggalnya paman beliau, siapa? Abu Talib, ya, yang selama ini melindungi beliau. Ketika Abu Talib itu wafat, meninggal dunia, maka mulailah orang-orang kaum musyrikin, ya, menyiksa atau mengganggu Nabi SAW dengan fisik beliau. Kalau ada Abu Talib, mereka tidak bisa, ya, tidak berani untuk mengganggu Nabi SAW secara fisik. Tapi setelah meninggalnya Abu Talib, maka mereka pun berani. Baik, maka di antara cerita, ya, orang-orang kafir Quraisy itu memberikan gangguan kepada Nabi SAW secara fisik, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kata Nabi SAW, kuntu baina syarri jaraini. Aku itu berada di antara dua tetangga yang buruk. Ya, jadi rumah Nabi itu bertetangga dengan tetangga yang buruk. Ya, di sebelah itu rumahnya Abu Lahab, di sebelahnya ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang mana sering beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati kotoran dilemparkan ke pintu beliau, pintu rumah beliau, dilempari dengan kotoran. Ini gangguan yang dibuat oleh tetangganya sendiri. Ini syarru jarain, ya, seburuk-buruk tetangga. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid itu pernah meletakkan kainnya di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicekek, ya, dari belakang, ya, dicekek dengan cekekan yang sangat kuat, ya, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, ya, dan mendorong siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, belum lagi kisah bahwasanya, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud atau sedang salat di depan Ka'bah, mereka pun berbisik-bisik di antara mereka, siapa di antara kita yang berani, ya, yang bersedia untuk mengambil jeroan, paparutan, ya, atau mungkin kotoran dari onta si fulan, kemudian meletakkannya di punggung Muhammad ketika dia sujud. Ya, siapa kira-kira yang maju? Kembali orang tadi yang tadi mencekek Nabi, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aidnya kurang ajar memang, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Jadi disebutkan dia pun meletakkan peperutan onta tadi di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mereka ketawa. Sampai akhirnya datang siapa? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, yang menyingkirkan kotoran tersebut dari punggung ayah beliau. Maka setelah itu Nabi SAW pun mendoakan keburukan bagi orang-orang tadi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah, ya, itu berilah hukuman kepada Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan berilah hukuman kepada Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalab, wa Uqbah bin Abi Mu'aid.
Nah, dan Nabi mengucapkannya dengan suara yang lantang, suara yang keras sampai didengar oleh mereka. Yang asalnya mereka ketawa-ketawa jadi ketakutan mereka. Karena mereka mengetahui bahwasanya doa Nabi SAW itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, akhirnya ketika peristiwa perang Badar, mereka semua yang didoakan oleh Nabi ini tewas. Ya. Baik. Nah, itu tentang gangguan orang Quraisy dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ya ketika mereka tidak berhasil untuk merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan fisik mengganggu Nabi SAW dengan fisik beliau, akhirnya mereka menempuh jalur yang lembut ya, dengan cara memberikan ya tawaran-tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi disebutkan ada seorang pemuka Quraisy ya yang disebut dengan Utbah bin Rabi'ah ya, atau yang dikenal dengan Abul Walid. Dia mengatakan ya, waktu itu orang-orang Quraisy sedang ngumpul dan Nabi SAW ada di Masjidil Haram juga. Maka dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya, bagaimana menurut kalian, wahai kaumku, kalau aku misalnya berbicara kepada Muhammad, kemudian aku berusaha menawarkan kepadanya berbagai tawaran, ya mungkin dia mau menerima, yang akhirnya dia meninggalkan dakwahnya. Silahkan, kata mereka kan. Akhirnya datanglah ya orang ini kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, ya aku mengetahui bahwasanya engkau memiliki ya nasab yang tinggi, ya keluarga yang mulia, ya tapi engkau telah mengganggu kami dengan dakwahmu itu. Bagaimana kalau aku tawarkan kepada engkau beberapa hal, mungkin engkau bisa menerima ya sebagiannya, ya dengan syarat engkau meninggalkan dakwah. Maka kata Nabi, qul ya Abul Walid asma'. Ya, katakan wahai Abul Walid, tawaran engkau apa saja, aku akan mendengarkan. Maka kata Abul Walid, ya ibna akhi, ya wahai anak saudaraku, kalau engkau dengan dakwahmu ini ingin mendapatkan harta, ya maka kami akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan akan kami berikan kepada engkau sehingga engkau adalah orang yang paling kaya. Itu tawaran pertama apa? Harta. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin, yaudah kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin. Yang artinya kami tidaklah memutuskan perkara kecuali ya melalui atau mengikutkan engkau dalam perkara tersebut. Jadi kepemimpinan yang kedua. Kemudian wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Kalau engkau ingin menjadi raja, sudah kami jadikan engkau sebagai raja. Nah, ini tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya. Kemudian yang keempat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarah ya la tastati raddahu an nafsik ya talabna lakat ya. Kalau ternyata yang menyebabkan engkau berdakwah demikian adalah gangguan jin. Kali aja nih kerasukan nih. Ada yang mengganggu nih ya. Kami akan carikan dokter yang paling top ya. Ya supaya tapi engkau terbebas dari penyakit ini. Dikira ada jin yang mengganggu dia, akhirnya menjadikan Nabi sakit. Sudah, jadi ini 4 hal yang disampaikan oleh Abul Walid ini. Maka kata Nabi SAW, apakah sudah tuntung? Adakah lagi yang ditawarkan? Ya, maka kata dia sudah itu saja. Nah sekarang giliran engkau untuk mendengarkanku. Akhirnya Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada orang ini. Ya, dibacakan diantaranya adalah surah Fussilat. Ya, ternyata dalam surah Fussilat di sini ada ancaman-ancaman ya terhadap umat-umat terdahulu yang menyebabkan akhirnya Abul Walid ketakutan. Wah, jangan-jangan ini bisa menimpaku juga. Ya, akhirnya dia pun menyerah. Bahkan menyuruh untuk orang-orang Quraisy, ya kalian jangan ganggu dia. Ya, biarkan dia dengan urusan dia ya.
Maka kata mereka, wah dia telah menyihirmu wahai Abul Walid. Itu bang, ya sihir tuh bang dikatakan oleh buannya. Nah, coba lihat bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari gangguan, akhirnya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya, mungkin sebagian orang ketika dipukul dia mampu bertahan. Ya, ketika diganggu mungkin dia bertahan. Tapi kalau ditawarkan dengan berbagai macam tadi harta lah, kepemimpinan, mungkin banyak orang yang tidak mampu ya bertahan, akhirnya kalah ya dengan tawaran-tawaran tersebut. Nah, itu baru Nabi SAW. Bagaimana dengan para sahabat ya yang mendakwahkan kebenaran ini, yang melanjutkan perjuangan Nabi SAW? Ya, kita dapati pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang mana ya tuannya yang bernama siapa? Umayyah bin Khalaf, ya la'natullahi alaih. Ya, yang mana Bilal itu adalah budak dia. Maka ketika tahu Bilal itu masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Umayyah? Dia keluarkan Bilal ke padang pasir yang sangat panas. Ya, dia rebahkan, kemudian dia letakkan batu besar di dadanya siapa? Bilal. Tapi apakah hal tersebut menyebabkan Bilal keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Bahkan dia mengatakan ahad, ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Jadi dipilih oleh Bilal perkataan yang membuat jengkel siapa? Umayyah. Karena ahad itu memberikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu ya bertentangan dengan agamanya Umayyah, yang itu merupakan kesyirikan. Itu siapa? Bilal. Kemudian siapa lagi? Alu Yasir, keluarganya Yasir. Nah, keluarga Yasir ini terdiri dari siapa aja? Yasir dahulu abahnya. Kemudian yang istrinya siapa? Sumayyah. Anaknya Ammar. Ya, mereka dikeluarkan. Ya, sama kayak Bilal tadi dikeluarkan di padang pasir yang panas. Ya, kemudian mereka disiksa dengan berbagai siksaan, bahkan disebutkan ya tangan mereka dan kaki mereka itu diikat. Ya. Yasir mereka pukuli ya sampai akhirnya tidak bisa bangkit lagi, sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian Sumayyah ya terkenal, yang mana Abu Jahal laknatullahi alaih ya menusukkan tombaknya kemana? Ke kemaluannya Sumayyah, sampai akhirnya Sumayyah mati syahid ya, dan beliau akhirnya terkenal dengan wanita syahid pertama di dalam Islam. Jadi kalau ditanya siapakah wanita syahid pertama, jawabannya adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian siapa yang terakhir? Ammar bin Yasir, yang mana Ammar bin Yasir selain dipukuli ya, kemudian beliau disebutkan ya ditenggelamkan ya, ini kepala beliau ke air ya, kemudian diangkat lagi, disuruh agar ya mencela agama Nabi SAW, mencela Nabi SAW, dan disuruh untuk keluar dari agamanya, agama Islam ya, yang mana akhirnya setelah berbagai macam siksaan diterima oleh Ammar ya, akhirnya beliau pun terpaksa ya, ini sudah terpaksa beliau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Muhammad SAW. Maka akhirnya Ammar pun datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Tapi kata Nabi SAW, selama hatimu itu kokoh dengan keimanan, maka itu tidak masalah. Ya, artinya kalau mereka kembali menyiksamu, maka katakan, ya ulangi lagi apa yang kau perbuat itu. Baik, itu siapa? Ammar. Kemudian siapa lagi? Khabbab bin Al-Arad, ya radhiyallahu an, yang mana Khabbab disebutkan ya dinyalakan beliau api ya, kemudian beliau diarak di atas api tersebut sampai akhirnya kulit beliau ya itu jatuh ya, sampai memadamkan api yang di bawahnya atau bara yang di bawahnya ya. Jadi luar biasa ya punggung beliau itu ya setelah disiksa oleh orang Quraisy ya, jadi berbekas di belakang. Itu siapa? Khabbab. Dan ini diantara siksaan yang paling berat yang diterima oleh
sahabat. Ya. Belum lagi misalnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Mus'ab bin Umair adalah anak dari orang kaya yang mereka orang tuanya senantiasa memberikan fasilitas kepada Mus'ab. Maka ketika Mus'ab masuk Islam, ya, akhirnya orang tuanya mengancam untuk mencabut semua fasilitas tersebut. Ya, tapi ternyata Mus'ab ya tenang-tenang saja. Ya, akhirnya benar dicabut fasilitas tersebut, yang mana akhirnya beliau memakai pakaian yang kasar. Ya, padahal sebelumnya pakaiannya semuanya lembut, mahal, bagus. Ya. Bahkan disebutkan beliau adalah sahabat yang paling wangi pada waktu itu. Ya, tapi setelah dicabut, beliau pun memakai pakaian yang kasar yang menyebabkan kulit beliau itu seperti bersisik. Sampai-sampai Nabi SAW ketika melihat kondisi Mus'ab bin Umair, beliau menangis. Ya, tapi ternyata Mus'ab itu tentram-tentram saja. Itulah karena keimanan yang ada di dalam hati beliau. Baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, beliau sangat bakti kepada ibu beliau. Maka setelah ya saat masuk Islam, maka ibunya mengancam. Ya, bahwasanya ibunya tidak akan makan, tidak akan minum. Ya, sampai dikatakan itu loh saat membunuh ibunya katanya. Ya, sampai akhirnya kata Sa'ad, "Wahai Ummah, jangan lakukan itu." Ya, setelah beberapa hari, ya sehari, 2 hari dasar kada makan ibunya. Akhirnya lemah. Akhirnya Sa'ad mengatakan, "Wahai ibunda, ya, kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, ya, maka aku tidak akan meninggalkan agama ini dengan sebab apapun." Ya, maka setelah melihat kesungguhan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya akhirnya udah ibunya pun makan. Baik. Maksudnya inilah ya bagaimana para sahabat menghadapi rintangan ketika ketika memeluk agama kebenaran dan mendakwahkannya. Maka ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya pengusung dakwah yang hak itu akan senantiasa mendapatkan tantangan dan cobaan. Ya, sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini kita harus bersabar sebagaimana para sahabat dahulu bersabar. Ya, bagaimana bisa bersabar? Yaitu kita bandingkan ya kondisi kita dengan kondisi para sahabat. Ya, bukan ada apa-apanya, wahai. Ya, kita apa paling berat yang kita terima? Ya, paling diucapi orang macam-macam itu aja kan. Kada sampai gangguan fisik kepada kita tuh kada ada. Ya, yang mana itu akan menyebabkan kita bisa bersabar. Maka ini kembali ya kita mempelajari bagaimana kondisi orang-orang terdahulu yang membaca sirah Nabi, sirah para sahabat, yang itu akan menyebabkan kita semakin kokoh di atas kebenaran. Ya, makanya Nabi SAW ketika para sahabat itu mengadukan kondisi mereka kepada Nabi SAW, ya, apa kata Nabi SAW? Ya, beliau mengatakan, "Tahukah kalian bahwasanya ada umat terdahulu yang mana dibuat lubang besar bagi dia, kemudian dimasukkan dalam lubang tersebut, kemudian didatangkan gergaji, ya, kemudian diletakkan di atas kepala dia sampai akhirnya dibelah 2. Tapi ternyata perkara tersebut tidak sampai mengeluarkan dia dari agamanya." Disebutkan juga seseorang itu didatangkan dengan sisir terbuat dari besi, yang akhirnya disisirkan ke tubuh dia, ya, sampai kulitnya itu ya terlepas dari tulangnya, dan hal itu tidak sampai mengeluarkan ya dia dari agamanya. Jadi kata Nabi, umat-umat terdahulu itu kalau dibandingkan dengan kalian itu tidak ada apa-apanya. Maka begitu kita juga, ya, apa yang kita hadapi sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat dulu. Maka dengan merenungkan akan hal itu menyebabkan kita mudah untuk bersabar. Nah, di antara bentuk tidak sabar, ya, ketika dicoba sedikit saja akhirnya meninggalkan al-haq, ya, meninggalkan
ya agama atau manhaj yang mulia ini. Atau juga di antara bentuk orang yang tidak sabar, mudah terprovokasi. Wah, disambat sedikit saja, wah sudah terprovokasi, akhirnya melakukan hal-hal yang anarkis ya, yang itu bertentangan dengan agama Islam. Ya, maka ketahuilah semakin berat cobaan yang kita dapatkan, maka ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu akan semakin dekat. Ya, baik. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kandungan global dari surah An-Nasr. Ya, insyaallah kita akan bahas tentang tafsir rinci dari surah An-Nasr pada pertemuan yang akan datang. Baik, nah ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.